Hai, balik lagi di RWPP Plot. Kali ini kita akan melanjutkan perjalanan Shangri-La bermain Shangri-La Frontier, episode ke-16. Wibu! Episode 16 dibuka dengan flashback sebelum pertarungan trio kesatria melawan Weathermon, di mana saat itu Arthur memberikan sebuah bola kristal kepada Shanraku dan Oikazo. Ya, Oikazo menyadari jika bola kristal itu adalah bola kebangkitan, di mana ketika pemain mati dalam waktu 10 detik, bola itu bisa membangkitkan pemain lagi dengan HP yang penuh. HP を全回復で蘇生させることができるっていうね。 Dan ya, inilah item yang diburu oleh para pemain lain, yaitu item tingkat dewa. Item ini didapatkan Arthur dari semua kota di Shangri-La Frontier, dan Arthur sudah mendapatkan 12 item kebangkitan. Wow. Arthur juga berpesan untuk menggunakan dengan hati-hati, karena satu item kebangkitan ini seharga 4 juta mahni. Arthur dan Oikazo pun terkejut, pantas saja karena mereka pun belum pernah memiliki uang 4 juta mahni dalam game Shangri-La Frontier. Masing-masing dari mereka akan memegang 4. Ada juga penyelamatan dewa, di mana item ini juga berfungsi untuk membangkitkan kembali player yang mati. Tapi bedanya, item ini hanya memberikan setengah HP saja, tidak full penuh. Jadi rencana mereka adalah Shanraku akan menyerang lebih dulu. Saat Shanraku mati, Oikazo akan menghidupkan Shanraku dan akan mengambil alih pertarungan sebentar sementara Shanraku memulihkan diri. Dan itu pun berlaku untuk yang lain. Misal jika Oikazo mati, Shanraku yang akan menghidupkan Oikazo. Dan taktik ini disebut sebagai taktik zombie. Nazukete Zombie Senpou! Kita kembali ke pertarungan saat ini, di mana saat Shanraku mati, Oikazo langsung melempar bola kehidupan kembali dan menghidupkan Shanraku. Tapi itu justru membuat perhatian dari Weathermon teralihkan ke Oikazo. Weathermon tak tinggal diam dan langsung menyerang Oikazo. Tebasan angin dilancarkan, tapi untungnya Oikazo bisa menghindar. Sementara Oikazo menahan Weathermon, Shanraku sedang bersiap-siap untuk memulihkan diri kembali. Di sini Shanraku menyadari betapa sulitnya melawan Weathermon. Pantas saja dia disebut 7 raksasa seperti Leikagon. Shanraku kembali mengecek keadaan status pedangnya. Rupanya ketahanan dari Empire B berkurang setengah dalam hanya 2 menit pertarungan. Sungguh luar biasa. Dengan begitu, Shanraku lantas mengganti senjatanya menjadi belati rawa yang dia dapatkan dulu. Akhirnya Shanraku bersiap. Shanraku berteriak kepada Oikazo untuk gantian. Shanraku lalu menyerang dengan meluncurkan pedang rawa. Tapi apa daya, zirah dari Weathermon sangat keras, bahkan tidak menggores apapun. Saat Shanraku mengambil alih, Oikazo langsung mundur. Tapi tak disangka, Weathermon mengangkat pedangnya, bersiap mengeluarkan petir. Petir langsung menyambar sangat cepat. Tapi Shanraku sudah bersiap dengan skill Scatfoot. Shanraku menghindar dengan cepat dari serangan petir yang menyambar. Petir seperti ini akan terus menyambar selama 5 detik setelah dipanggil. Rentetan petir yang begitu menyeramkan. Tak hanya petir, Weathermon juga bersiap mengeluarkan tinju awan. Shanraku lalu terperangah. Dia tidak tahu apa-apa tentang tinju awan ini. Dan mau tidak mau, Shanraku harus menerima serangan itu. Shanraku pun mati untuk kedua kalinya.
Tapi untungnya Okazo sudah bersiap untuk melemparkan permata kelahiran kembali dan Sanraku pun hidup untuk yang kedua kali. Pergantian kembali terjadi, sekarang Oikazo yang menyerang Weathermon. Tapi apa daya, Weathermon langsung menggunakan tebasan angin dan kali ini Oikazo yang kena tebas dan mati. Tapi untungnya Arthur langsung melempar permata kehidupan kembali dan Oikazo hidup kembali. Lalu Sanraku bergantian dengan Oikazo. Berkali-kali Sanraku menyerang Weathermon. Berkali-kali juga Sanraku mati kembali. Kematian Sanraku untuk yang ketiga kali. Walaupun mati, tapi seperti yang tadi masih bisa hidup lagi karena masih punya item permata kehidupan kembali. Pertarungan seperti ini terus berlanjut. Oikazo, Sanraku, Oikazo mati berkali-kali tapi masih bisa hidup kembali karena item dewa kehidupan ini. Sementara Arthur terus memegang timbangannya. Oikazo bertanya, timbangan apa yang dipegang oleh Arthur saat ini? Sepertinya Arthur sudah mempersiapkan sesuatu. Setelah pertarungan sengit, akhirnya tiba-tiba Weathermon berhenti. Rupanya fase 1 bertarung selama 10 menit sudah selesai. Waktunya memasuki fase kedua. Tiba-tiba Weathermon bergerak dan merapalkan mantra. Dia memanggil sesuatu dengan sebutan Kirin. Kirin! Rupanya tak disangka yang keluar adalah seekor kuda robot. Dan yang bertugas untuk melawan Kirin, kuda tundangan dari Weathermon ini adalah Oikazo. Dia akan menahan Kirin selama mungkin dan tidak boleh membiarkan Kirin bergabung dengan Weathermon. Karena jika sampai bergabung, Weathermon dan Kirin akan semakin kuat. Sama seperti di fase 1. Di fase 2, mereka juga harus bisa bertahan selama 10 menit. Satu-satunya cara melawan Kirin adalah menaikinya atau menunggainya. Itu akan memicu animasi penolakan yang akan membuat Kirin bertahan lama dan tidak jadi bergabung dengan Weathermon. Dan itulah tugas dari Oikazo. Kirin terus menyerang Oikazo dengan rudal dan laser. Oikazo terus menghindar sebisa mungkin. Sembari berlari, Oikazo terus memikirkan bagaimana cara menaiki Kirin. Rupanya di kaki belakang Kirin ada sebuah tangga. Oikazo melihat itu dan langsung menaikinya. Setelah berada di atas Kirin, Oikazo langsung menggunakan boneka cambuk ular untuk mengikat leher Kirin. Sementara Oikazo dan Sanraku berhadapan dengan Weathermon dan Kirin, di sisi lain Arthur merencanakan sesuatu dengan timbangan yang dia pegang saat ini. Dan rupanya timbangan itu adalah timbangan hadiah. Timbangan emas adalah perusahaan dagang yang dikelola oleh NPC yang memiliki item unik tertentu dengan kategori yang terdiri dari item paling langka dalam game. Cara kerjanya adalah dengan mengorbankan item ke tempat persembahan di sisi kiri. Dan kita bisa menerima berbagai hadiah dari tempat berkah di sisi kanan. Artinya, jika mau mendapatkan hadiah, player harus mengorbankan sesuatu yang besar. Semakin besar pengorbanannya, semakin besar pula hadiah yang akan didapat. Dan di sini, Arthur mengorbankan 30 juta mahni, angka yang sangat besar. Dan apakah yang akan didapatkan oleh Arthur dengan pengorbanan sebesar itu? Di sisi lain, Sanraku dan Oikazo mulai terdesak dengan musuh mereka masing-masing. Di sisi lain juga, Arthur dengan pengorbanan 30 juta mahni bisa menambahkan poin status tambahan pada orang lain. Artinya Oikazo dan Sanraku mendapatkan status atau stamina tambahan dari Arthur. Dan Arthur bisa menambahkan 300 poin. Lalu Arthur membagi poin itu kepada Oikazo dan Sanraku masing-masing 50 poin. Tak lama, Oikazo dan Sanraku merasakan perubahan dalam diri mereka. Dengan kekuatan yang bertambah,
Sanraku yakin bisa bertahan dari serangan Weathermon. Dengan percaya diri, Sanraku membuang senjatanya dan bertarung dengan tangan kosong dengan skill Infight. Sanraku terinspirasi dari pertarungannya melawan penyihir pohon saat melakukan latihan di Rabbituza. Saat itu, Sanraku membuang senjata dari penyihir pohon dan bisa menyerangnya. Taktik ini akan digunakan Sanraku untuk melawan Weathermon, yaitu merebut senjata dari Weathermon. Apalagi saat ini statistik keberuntungan Sanraku sudah meningkat. Jadi dengan percaya diri, Sanraku memanfaatkan keberuntungannya untuk merebut senjata Weathermon. Dan wow, Sanraku akhirnya berhasil menangkis pedang Weathermon dan merebutnya. Tapi justru di sisi lain, Oikazo sedang kesulitan menghadapi Kirin. Walaupun statistik dari Oikazo meningkat, tapi masih saja kesulitan untuk bertahan dari Kirin. Arthur lalu mengatakan sisa 4 menit lagi untuk di fase 2 ini. Jadi Oikazo harus mencari cara bagaimana cara bertahan selama mungkin. Tak lama Oikazo pun terlempar. Tali yang diikatkan di leher Kirin langsung putus. Tapi di sini Oikazo mendapatkan ide bagus. Belum kita tahu apakah ide yang dimaksud Oikazo. Di sisi lain, Sanraku lengah. Tak disangka Weathermon langsung mendekat dengan menggunakan serangan gelombang panas. Hampir saja Sanraku terkena serangan, tapi untungnya Sanraku bisa menghindar. Tapi kesalahan fatal dibuat oleh Sanraku karena dia berlari ke tempat yang salah, yaitu terlalu dekat dengan Arthur Pensilgon. Dan ini membuat Weathermon beralih fokus kepada Pensilgon dan akan menyerang Arthur Pensilgon. Arthur dengan cepat langsung datang menyelamatkan Arthur Pensilgon dan langsung menebas Weathermon dengan pedangnya sendiri. Tapi lagi-lagi itu tidak berefek apapun. Justru Sanraku langsung dicengkram oleh Weathermon. Dia dicekik. Weathermon langsung membanting Sanraku dan Sanraku pun mati. Weathermon mendapatkan pedangnya kembali dan langsung akan berhadapan dengan Arthur Pensilgon. Weathermon menggunakan tinju awan. Arthur Pensilgon langsung berlari ke belakang Weathermon karena itu tempat satu-satunya yang aman. Sembari berlari, Arthur langsung melemparkan item kehidupan kepada Sanraku dan Sanraku pun hidup kembali. Sanraku kembali melawan Weathermon. Arthur Pensilgon memperingatkan jika satu lagi kematian, rencana mereka akan gagal. Sementara Oikazo terlihat mengikatkan dirinya di kepala Kirin. Rupanya ini yang disebut ide bagus oleh Oikazo. Semuanya langsung terperangah. Arthur Pensilgon, Sanraku tak percaya rupanya ide-ide yang dimaksud oleh Oikazo. Setelah mereka bertahan cukup lama, akhirnya fase kedua berakhir. Weathermon langsung terdiam dan langsung tertunduk. Dan tak lama, armor dari Weathermon mulai retak. Hal ini pernah dialami oleh Ashura Kai, di mana saat memasuki fase ketiga, Weathermon mulai terdiam dengan armor yang retak. Saat mulai bangkit, Weathermon mengeluarkan gelombang yang sangat menakjubkan yang langsung membunuh semua player Ashura Kai. Tapi Arthur Pensilgon sudah mempunyai rencana. Awalnya Pensilgon mengira jika Weathermon adalah sebuah cyborg. Tapi saat Sanraku bercerita bagaimana Vash menyebut Weathermon sebagai mayat hidup, disitulah Arthur Pensilgon mempunyai ide bahwa sebenarnya Weathermon adalah mayat hidup dalam klasifikasi undead. Dan disinilah Arthur Pensilgon mengeluarkan item berupa
air suci yang langsung dilemparkan ke Weathermon. 奴の分類はアンデッドモンスター。死者には Bukan air suci sembarangan, itu adalah air suci Santa Cinta Aristella yang mencurahkan jiwanya. Weathermon mulai meraung keras. Dan episode ke-16 pun berakhir. Episode 17 melanjutkan pertarungan trio kesatria melawan Wazaemon setelah memasuki fase ketiga. Terakhir kali, Arthur melemparkan air suci kepada Wazaemon yang saat ini telah memasuki fase ketiga. Dan hasilnya, air suci itu berhasil menahan serangan Wazaemon yang seharusnya memberikan dampak kematian langsung kepada pemain. Tapi kali ini, Wazaemon tidak berkutik sama sekali. Air suci yang dilemparkan Arthur berhasil menahan serangan dari Wazaemon. Tapi belum selesai, Wazaemon tampak lebih kuat dari sebelumnya. Tidak hanya itu, di fase ketiga ini, Kirin juga bereaksi. Ya, Kirin berubah menjadi sebuah robot. Tak disangka, itulah perubahan fase ketiga dari Kirin. Melihat perubahan Kirin, trio kesatria menjadi kaget tak percaya, apalagi Oikazo. Kirin langsung menargetkan Oikazo. Di sini Sanraku menyuruh Arthur untuk membantu Oikazo. Sementara Sanraku akan melawan Wazaemon sendirian. Karena di fase 1 dan 2 mereka harus bertahan selama 10 menit. Di fase ketiga ini mereka harus bisa bertahan sampai tubuh Wazaemon hancur. Dan sama seperti fase 1 dan 2, Sanraku harus bisa bertahan selama 10 menit. Arthur Pensilgon memperingatkan Sanraku, satu kematian saja berarti itu akhir untuk Sanraku. Di sini Sanraku sebenarnya merasa kecewa karena selama pertarungan dia hanya bertarung melawan Wazaemon karena batas waktu. Tidak ada hal menarik bagi Sanraku untuk bermain game ini. Tapi Sanraku masih yakin karena ini Shangri-La Frontier, seharusnya ini menjadi game dewa. Karena telah menerima air suci, Wazaemon menjadi rapuh. Dan saat inilah Sanraku menyadari jika Wazaemon bisa menerima damage. Dan akhirnya perlengkapan baru dikeluarkan oleh Sanraku. Dan itu adalah helm perang bertanduk. Tidak hanya itu, Sanraku juga akhirnya menggunakan belati bulan terang dan redup. Helm perang bertanduk dibuat oleh Sanraku dari bahan kumbang tanduk 4 yang dia kalahkan waktu itu. Wazaemon kembali menyerang dengan tebasan angin, tapi hebatnya kepala Sanraku bisa menahannya. Tentu saja itu karena helm perang yang sangat kuat yang terbuat dari kumbang 4 tanduk. Dengan memanfaatkan kerasnya helm perang bertanduk, Sanraku bisa leluasa menggunakan belati bulan redup dan terang untuk menyerang, dan critical damage diterima oleh Wazaemon. Tapi itu tidak berarti apa-apa. Wazaemon lagi-lagi mengeluarkan tebasan angin. Untungnya Sanraku masih bisa menghindar. Wazaemon lalu kembali menyerang menuju arah Sanraku. Sanraku langsung mengeluarkan skill yang bernama Vorpal Blade Tech, refleksi bulan, di mana serangan Sanraku langsung mengarah ke belakang Wazaemon dan mengenainya. Wazaemon kembali menggunakan tebasan angin. Sanraku bisa menghindar. Sanraku langsung maju karena terbukanya pergerakan dari Wazaemon. Sanraku mengatakan jika refleksi bulan hanya gertakan dan serangan sesungguhnya adalah Assassin Fierce. Dan Wazaemon kembali terkena serangan Sanraku. Tak sempat beristirahat, Sanraku kembali menyerang dengan Drill Pierce. Dan lagi-lagi Wazaemon terkena serangan. Dan serangan-serangan Sanraku tersebut membuat Wazaemon akhirnya berlutut.
Di sini Sanraku menertawakan Wazaemon karena Sanraku berpikir Wazaemon telah kalah. Tapi tak semudah itu Verguso karena Wazaemon masih terlalu kuat untuk dikalahkan. Sementara di sisi lain, Arthur Pensilgon dan Oikazo sedang berusaha menghadapi Kirin yang sudah memasuki fase ketiganya. Sungguh, Kirin ini sangat kuat saat memasuki fase ketiga ini. Bahkan Arthur Pensilgon dan Oikazo, walaupun mereka berdua, mereka tetap saja kesulitan. Oikazo langsung melemparkan boneka tali ular untuk mengikat tangan Kirin. Tapi tak disangka, justru Kirin memutar-mutar Oikazo seperti yoyo dan akhirnya membanting Oikazo ke tanah. Dan seperti yang kita duga, Oikazo pun langsung mati. Tapi untungnya Arthur Pensilgon masih mempunyai item kebangkitan dan itu langsung dilemparkan ke arah Oikazo, membuat Oikazo bangkit kembali. Sementara Kirin sedang mengejar Arthur Pensilgon, Oikazo diberikan sebuah item oleh Arthur Pensilgon yang bernama item Evil Force, yaitu berbentuk sebuah biji, di mana item ini bisa meningkatkan statistik pengguna selama 15 menit. Itu akan memberi kemampuan yang setara dengan level 99 atau lebih. Oikazo lalu bilang, kenapa tidak mengeluarkannya dari awal? Lalu Arthur Pensilgon mengatakan, jika penggunaan item ini mempunyai resiko yang sangat luar biasa, yaitu bisa mendapatkan hukuman yang cukup menyebalkan. Tanpa basa-basi, Oikazo langsung memakan Evil Force. Bahkan sebelum Arthur Pensilgon menyelesaikan penjelasannya, tiba-tiba penglihatan dari Oikazo berubah menjadi seperti foto negatif. Tapi Oikazo masih santuy karena dia merasa ini bukan hukuman yang berat. Tapi Arthur Pensilgon mengatakan jika itu bukanlah hukuman yang sebenarnya, tapi masih ada hukuman yang lebih buruk, yaitu setiap 30 detik, level pengguna akan berkurang 1. Ini tentu saja membuat Oikazo langsung shock terkejut karena levelnya akan terus turun selama 15 menit penggunaan. Oikazo mulai kesal dan bertekad mengalahkan Kirin secepat mungkin. Lalu Oikazo mengeluarkan tinju merah, tinju hitam, lalu menggabungkannya dan jadilah combo tinju roh api merah. Dan Oikazo langsung melakukan serangan dengan skill Duel Impact, di mana dengan tinju kanannya Oikazo bisa membuat segel berbentuk salib, lalu dia akan memukulnya dengan pukulan lurus ke kanan. Dan itu berhasil membuat robot Kirin linglung dan hampir terjatuh. Dan disinilah peran dari Arthur Pensilgon. Sekarang Arthur Pensilgon bersiap untuk menusuk lututnya sampai hancur. Tapi setelah semua serangan itu, Kirin hanya linglung sebentar dan masih bisa bertahan. Kirin langsung menembakkan plasma energi ke arah Arthur Pensilgon. Akibatnya Arthur kehilangan tangan kanannya. Dan Kirin kembali bangkit. Kedua kesatria kita masih harus berusaha lebih keras lagi. Di sini Oikazo melihat sebuah peluang di mana armor di bagian perut lebih tebal dari armor lainnya. Dan Oikazo berpikir jika kelemahan dari Kirin ada di perutnya. Tapi masalahnya bagaimana cara membukanya? Di pertarungan yang lain, pertarungan Sanraku melawan Wazaemon masih berlanjut. Sanraku masih menggunakan tangkisan helm kumbang perangnya dan Wazaemon masih berusaha menyerang Sanraku. Di sini Sanraku menunjukkan sebuah skill baru, yaitu skill yang hanya aktif ketika HP player turun di bawah sepertiga. Dan skill itu bernama Climax Boost, di mana selama 5 menit setelah aktivasi, skill ini bisa meningkatkan statistik sebanding dengan kesenjangan level antara lawan. Tak hanya Climax Boost, Sanraku juga punya skill Hunger Wolf. Ini berlaku selama 5 menit, tapi sebagai gantinya,
ini juga menguras stamina dan semacamnya. Tapi di sisi lain, ini juga meningkatkan kekuatan, kelincahan, dan vitalitas. Saat Wazemon bersiap menggunakan tebasan angin untuk menyerang Sanraku, Sanraku juga sudah bersiap menggunakan Perfect Fairy untuk menangkis. Dan entah apa yang terjadi, serangan Wazemon berhenti. Sanraku menjadi bingung dan langsung mundur. Rupanya Wazemon melihat ID yang digantung di leher Sanraku. Yap, ID itu merupakan sebuah ID yang dikenal oleh Wazemon. Wazemon menyebutnya sebagai Alice. Menjadi pertanyaan, siapakah Alice itu? Apakah Alice itu adalah Vash? Jangan-jangan Vash dan Wazemon memang pernah saling kenal, dan serpihan ID yang digunakan oleh Sanraku adalah ID dari Vash. Menarik untuk kita nantikan. Setelah mengoceh beberapa saat, Wazemon kembali serius, tapi kali ini sedikit berbeda. Wazemon sepertinya terpancing oleh ID yang digunakan oleh Sanraku. Wazemon bersiap untuk bertarung dengan serius. Sanraku mulai menyadari jika Wazemon sudah menjadi serius. Wazemon bersiap memberikan serangan dan tebasan angin dikeluarkan. Awalnya Sanraku mengira ini hanyalah serangan biasa, tapi tidak semudah itu. Wazemon langsung mengeluarkan petir saat tebasan angin masih berlangsung. Rentetan serangan terus terjadi tanpa jeda. Dengan serangan beruntut seperti ini, Sanraku menjadi terpojok. Tapi tetap saja, namanya juga Sanraku, dia masih bisa bertahan dalam keadaan seperti ini. Tak sampai di situ, Wazemon kemudian mengeluarkan jurus baru, yaitu skill sebuah ular api yang keluar dari tanah yang mengejar Sanraku. Serangan demi serangan diterima Sanraku, bahkan serangan combo dari Wazemon sekalipun, tapi Sanraku masih bisa bertahan walaupun terpojok. Di saat Sanraku terus berlari menghindari serangan Wazemon, dan saat itu Sanraku ingin menggunakan sebuah item untuk menghindar, tapi tak disangka Wazemon sudah bersiap menyerang Sanraku. Tak sempat menghindar, kaki Sanraku terjebak oleh sesuatu. Sanraku tidak bisa bergerak dan mau tak mau dia harus menerima tebasan dari Wazemon. Sanraku bersiap menangkis dengan helm perangnya. Tapi tebasan langit cerah dari Wazemon dilancarkan. Mengerikan, benar-benar mengerikan. Tebasan dari Wazemon berhasil menghancurkan helm perang Sanraku dan langsung menebas Sanraku. Oikazo yang melihat itu bersiap melemparkan item kebangkitan, tapi ditahan oleh Arthur Pensilgon. Dan kita diperlihatkan item kehidupan yang berada di atas Sanraku. Dan episode ke-17 pun berakhir sampai di sini. Episode 18 masih melanjutkan pertarungan trio kesatria dengan Wazemon sang penjaga makam. Lebih tepatnya pertarungan takdir Sanraku. Setelah Sanraku tertebas jurus pamungkas dari Wazemon, Oikazo bersiap melemparkan item kebangkitan, tapi dihentikan oleh Pensilgon karena rupanya Sanraku bertindak cepat dan pintar, karena sebelum tertebas Sanraku telah melempar item kehidupan ke atas. Dimaksudkan agar jatuh tepat setelah Sanraku tertebas, dan benar saja itu berhasil terjadi. Item kebangkitan tepat jatuh ke tubuh Sanraku tepat setelah ia tertebas. Dan Sanraku berhasil hidup lagi. Tapi tentu itu hanya untung-untungan.
Helm tempur bertanduk sudah setengah hancur dan item lainnya juga hancur total. Sanraku menyadari betapa bahayanya jurus Sky Clear milik Wazaemon. Wazaemon kembali menyerang dengan rentetan serangan seperti sebelumnya. Pertarungan Sanraku dan Wazaemon semakin panas. Wazaemon menyerang Sanraku dan Sanraku menghindar. Serangan beruntun kembali terjadi. Sanraku menyadari jika jeda waktu terjadinya serangan beruntun sebelum menggunakan jurus pamungkas langit cerah atau Sky Clear adalah 30 detik. Sanraku tidak masalah dengan jurus Wazaemon yang lain karena mudah untuk dihindari. Saat Sanraku sibuk menghindari serangan beruntun Wazaemon, tiba-tiba kaki Sanraku terhenti lagi karena tertahan. Ini tandanya jeda 30 detik berakhir. Sanraku bersiap melempar item kebangkitan karena inilah saatnya Wazaemon mengeluarkan jurus pamungkasnya, tebasan langit cerah. Sanraku pun kembali tertebas dan mati. Wazaemon mengatakan sebelum jurus pamungkasnya terlampaui, dia tak akan tumbang. Sanraku merasa kesulitan dengan pembatasan gerakan yang menahan kakinya. Karena itulah Sanraku berkali-kali tertebas dan mati. Tapi berkali-kali juga ia hidup kembali. Kemudian Sanraku sadar yang dia harus lakukan adalah menangkis serangan pamungkas Wazaemon. Tapi bukan Sanraku namanya jika tak punya rencana. Di sisi lain, pertarungan Oikazo dan Pencil Gon melawan Kirin masih berlanjut. Mereka berdua sudah punya rencana untuk mengalahkan Kirin. Oikazo sudah yakin dengan rencana tersebut. Untuk itu, Pencil Gon menusuk dirinya sendiri dan mati. Oikazo terkejut, tapi alasan Pencil Gon melakukan itu agar tangannya yang buntung bisa utuh lagi saat dia dibangkitkan nanti. Karena menurutnya pengguna tombak seperti dirinya tidak akan efektif dengan satu tangan saja. Pencil Gon lalu menyerang bagian belakang Kirin, tapi serangan itu tak berdampak apa-apa. Pencil Gon hanya ingin mengetes seberapa keras bagian itu. Sementara Oikazo bertugas menahan gerakan Kirin dengan mengikat tangan dan kakinya. Dan itu berhasil membuat Kirin jatuh. Semakin Kirin bergerak, semakin Oikazo mengikat Kirin. Di sisi lain, Pencil Gon sudah banyak kehilangan senjata tombaknya karena menyerang tubuh keras Kirin. Di sini, Pencil Gon curiga dengan bagian perut Kirin yang terlihat lebih tebal dari bagian yang lain. Pencil Gon meminta Oikazo mengangkat tubuh Kirin agar mudah diserang dari depan. Sementara Pencil Gon menyerang bagian perut Kirin, tapi rupanya tak semudah itu. Diperlukan usaha yang lebih. Bagian perut Kirin sudah mulai retak dan akhirnya hancur. Terlihatlah bagian lemah dari Kirin, tapi dari bagian tubuh Kirin yang hancur keluar laser yang memutuskan ikatan Oikazo dan menghancurkan tombak Pencil Gon. Sepertinya itu dipicu oleh pelindung perut Kirin ketika hancur. Meski begitu, Pencil Gon tidak berniat mundur karena jika mundur dan membiarkan Kirin mengamuk, bisa saja serangan Kirin mengganggu Sanraku. Apalagi jika mereka membayangkan apa yang akan dikatakan Sanraku jika pertarungannya terganggu karena mereka tidak bisa mengurus Kirin. Kirin terus menyerang dengan laser yang sangat kuat. Pencil Gon hanya memiliki 2 sisa tombak. Pencil Gon mengeluarkan tombaknya dan membaca sebuah mantra. Dan Pencil Gon menggunakan skill Shadow Weight, yaitu sihir yang memungkinkan untuk menyegel target dengan cara menusuk bayangannya. Tapi efek sihir ini hanya bertahan sampai senjatanya rusak. Karena ukuran Kirin yang besar, efek sihir ini hanya bertahan 5 detik saja. Tapi ini saatnya Pencil Gon menggunakan tombak terakhirnya, Giant Killing Scare. Tapi tak disangka, satu rudal Kirin berhasil lolos sebelum gerakan Kirin terhenti.
dan langsung menghantam pensil Gon. Saat Oikazo bersiap melempar item kehidupan, tapi langkahnya terhenti ketika melihat pensil Gon masih hidup meski kehilangan satu lengannya. Lalu pensil Gon dengan berapi-api melempar tombak terakhirnya. Disinilah peran Oikazo untuk menyelesaikan serangan pensil Gon. Tombak pensil Gon yang menancap dipukul dan menembus Kirin. Dan inilah akhir dari Kirin. Oikazo dan pensil Gon memenangkan pertarungan. Tapi pertarungan Sanraku masih berlanjut. Sanraku masih terpojok dengan serangan beruntun Wazaemon. Sampai-sampai Sanraku telah menggunakan seluruh item kebangkitannya. Tapi Sanraku mengatakan jika persiapannya sudah selesai. Dia lalu mengaktifkan Hungry Wolf dan Climax Boost. Sanraku sepertinya merencanakan sesuatu. Wazaemon terus menyerang seperti biasa. Saat jeda serangan dari Wazaemon, tak disangka Sanraku menggabungkan kedua belati bulannya yang bernama Moonblade Twin Moon. Belati ini memiliki efek serangan khusus di mana semakin rendah status pemain jika dibanding status musuh, kekuatan dan serangan kritisnya akan semakin besar. Yang intinya tak peduli setinggi apa statistik lawan, serangan Sanraku akan semakin kuat. Apalagi dibantu kombinasi Climax Boost dan Hunger Wolf, tebasan Sanraku bisa dipercepat. Tiba-tiba muncul pemberitahuan jika Climax Boost tidak bisa digunakan. Itu karena Climax Boost hanya bisa diaktifkan ketika nyawa Sanraku kurang dari sepertiga. Perhitungan Sanraku meleset, itu membuat dia frustasi. Karena jika Hunger Wolf saja tak akan cukup menahan kecepatan tebasan Wazaemon. Sebelum Wazaemon melepaskan pedangnya, seseorang melempar pisau ke arah Wazaemon. Dan itu adalah ulah pensil Gon yang mencoba mengalihkan perhatian Wazaemon dengan berdiri di dekat makam Setsuna. Disinilah kesempatan Sanraku. Sanraku lalu menusuk dirinya. Ini Sanraku lakukan agar nyawanya sisa satu. Karena dia memiliki keberuntungan di atas 50. Jadi ketika melukai diri sendiri, nyawanya masih tersisa satu. Dan langsung saja Climax Boost sudah bisa digunakan. Dan Wazaemon mulai menebas diikuti Sanraku. Dua kekuatan dahsyat beradu. Hasilnya di luar dugaan. Pedang Wazaemon terlempar ke udara. Sanraku memenangkan pertarungan adu serangan. Apalagi setelah itu pedang Wazaemon patah. Armornya juga mulai hancur. Akhirnya Wazaemon mengakui kekuatan Sanraku. Dan pertarungan ini dimenangkan oleh trio kesatria. Episode ke-18 pun berakhir. Melanjutkan hasil akhir pertarungan Sanraku melawan Wazaemon, di mana setelah kekalahan Wazaemon, Wazaemon mengakui kekuatan trio kesatria, terutama Sanraku, karena sudah bisa melampaui jurus pamungkasnya. Setelah kekalahannya, Wazaemon lantas mengambil pedangnya yang patah, lalu bergerak maju. Sanraku dan yang lainnya mengira jika Wazaemon akan menyerang kembali. Tapi ternyata Wazaemon menuju makam Setsuna. Dan inilah momen-momen terakhir di mana Wazaemon akan beristirahat untuk selamanya. Tubuh Wazaemon pun hancur, menyisakan pedangnya yang tertancap di sebelah nisan Setsuna.
今そこへ Beberapa saat mereka mengira jika ini sudah selesai, tapi ternyata belum. Tinggal satu langkah lagi untuk menyelesaikan misi ini. Tiba-tiba, pohon sakura mulai berguguran. Kondisi kembali normal ke dunia nyata. Dan terlihatlah Setsuna di bawah pohon sakura. Setsuna mengucapkan terima kasih kepada Arthur, Sanraku, dan Oikazo karena telah mengalahkan Wazaemon. Di sini Setsuna mengucapkan hal aneh karena Setsuna mengatakan jika harapan Setsuna dari masa lalu telah terpenuhi. Sanraku bertanya, apa maksudnya Setsuna dari masa lalu? Karena seolah-olah Setsuna mengatakan jika dirinya bukanlah Setsuna. Ternyata Setsuna yang mereka lihat sekarang adalah sisa dari dirinya atau sisa dari Setsuna yang sudah meninggal yang dihasilkan oleh perasaan Setsuna itu sendiri. Ini semacam manuskrip atau replika sempurna dari Setsuna yang sudah mati, yang dimana Setsuna yang sekarang diharapkan bisa mewujudkan keinginan Setsuna yang sudah meninggal. Maka dari itu, kenapa namanya Setsuna dari masa lalu? Dan sedihnya lagi, Setsuna yang sekarang akan menghilang ketika keinginan Setsuna masa lalu telah terpenuhi. Sebelum pergi, Setsuna mengatakan, jika mereka ingin mengetahui asal-usul mereka tentang kebenaran dunia ini, mereka harus mencari Bahamut. Arthur mengatakan tidak ada monster di Shangri-La Frontier yang bernama Bahamut. Setsuna lalu mengatakan jika mereka harus mencari tahu jawabannya sendiri. Dan inilah momen yang sangat menyedihkan, di mana akhirnya Setsuna harus berpisah dengan Arthur Pensilgon untuk selamanya. Dan saat itulah skenario unik mengalahkan Wazaemon si penjaga makam berakhir. Ini adalah kekalahan salah satu 7 monster unik di dunia Shangri-La Frontier yang pertama. Setelah itu, terjadilah pengumuman di seluruh dunia Shangri-La Frontier bahwa 3 player Sanraku, Arthur Pensilgon, dan Oikazo telah mengalahkan Wazaemon si penjaga makam. Berita ini tersebar sampai ke telinga para petinggi klan-klan unik di seluruh Shangri-La Frontier. Ada juga pengumuman karena setelah kekalahan Wazaemon, cerita dunia Shangri-La Frontier akan berlanjut ke fase berikutnya, di mana disebut dengan World Story. Lalu kita diperlihatkan di salah satu gedung Utopia, di mana kita diperlihatkan kemajuan dari Shangri-La Frontier fase yang baru telah mencapai 12%. Artinya, tinggal menunggu waktu saja sampai fase Shangri-La Frontier yang baru dimuat seluruhnya. Pengumuman kekalahan salah satu 7 monster unik, Wazaemon sang penjaga makam, telah menggemparkan dunia Shangri-La Frontier. Bahkan berita itu sudah sampai ke klan yang sangat kuat, yaitu Schwarzwolf, di mana klan ini dipimpin oleh Psygel 100. Yap, ini adalah klan yang dimasuki oleh Psygel Zero. Di sini mereka membahas tentang trio kesatria yang telah mengalahkan Wazaemon. Mereka tidak bisa menyebut diri mereka sebagai klan atas karena mereka sudah didahului untuk mengalahkan salah satu monster unik. Di tengah perbincangan, tiba-tiba Psygel Zero mendapatkan pesan darurat dari seseorang. Di sini klan Schwarzwolf membahas tentang perjalanan ke benua baru. Tapi ketuanya Psygel 100 mengatakan perjalanan itu akan tetap berlangsung. Tapi salah satu dari mereka dan dirinya harus tetap diam di sini untuk mengontak Sanraku dan yang lainnya. Rupanya Psygel 100 sepertinya mempunyai rencana. Baru disadari oleh anggota klan yang lain bahwa Psygel Zero sudah menghilang. Lalu salah satu player mengatakan jika Psygel Zero pergi lebih dulu karena ada temannya yang meminta bantuan.
Kita kembali ke hutan Parismatik, di mana kelompok Sanraku akhirnya bertemu dengan kelompok Orselot. Di sini mereka bersitegang. 生きってるだけの三流だ。やはり拠点の場所を漏らしたのはお前だな。 Di sini Orselot sangat marah kepada Arthur Pensilgon dan terungkap juga jika Orselot adalah adik dari Arthur Pensilgon. Dengan kemarahan yang berapi-api, Orselot dan yang lainnya berniat menyerang kelompok Sanraku. Tapi tiba-tiba hal tak terduga terjadi. Seseorang datang di depan mereka. Dan ya, orang itu adalah Psyche Zero. その場への召喚が可能である。 Ternyata ini adalah pembaruan dari Shangri-La Frontier yang disebut tindakan anti-PK atau sinyal bahaya, di mana ketika ada seorang PK yang menyerang seorang player, maka player itu bisa memanggil temannya. Dan beruntungnya Sanraku karena dia sempat berteman dengan Psyche Zero, dan datanglah Psyche Zero saat ini di depan Orselot dan kelompoknya. Psyche Zero menawarkan jika mereka berniat melarikan diri seperti yang lain, maka Psyche Zero akan mengampuninya. Tapi Orselot sudah terlanjur marah dan tidak mau mundur. Akhirnya Orselot dan kelompoknya menyerang Psyche Zero. Tapi seperti yang sudah kita duga, 50 detik kemudian mereka semua tumbang. Dan Orselot pun diakhiri nyawanya oleh Arthur Pensilgon. Dan semua item yang dipunya oleh Orselot akhirnya diambil oleh Arthur Pensilgon. 突き上げてきたサイラだそれ。 Setelah selesai, Sanraku berterima kasih kepada Psyche Zero. Psyche Zero terlihat gugup. Pantas saja, karena sebenarnya Psyche Zero adalah Rei Seiga yang menyimpan hati kepada Sanraku atau Hizutome. Psyche Zero lalu mengatakan selamat karena telah mengalahkan Wazaemon sang penjaga makam. Tapi setelah itu justru Sanraku yang gugup karena telah memanggil Psyche Zero. Sanraku tidak bisa hanya bilang terima kasih saja. Apa yang harus dilakukan Sanraku? Tapi dari sisi Psyche Zero, dia justru salah paham melihat tingkah Sanraku. Dia mengira jika Sanraku menatapnya dengan perhatian. Padahal Sanraku sedang berpikir apa yang harus dikatakan kepada Psyche Zero. Di sela ketegangan itu, Pensilgon menyela dan mengatakan kepada Psyche Zero, maukah dia membunuhnya? Ini dilakukan Pensilgon untuk membersihkan namanya. Pensilgon mengatakan jika dia sudah muak menjadi seorang player PK, inilah saatnya dia akan membersihkan namanya, walaupun harus kehilangan semua itemnya. Tapi tentu saja Pensilgon tidak akan menawarkan kepalanya begitu saja. Dia menantang Psyche Zero untuk bertarung. Psyche Zero sempat berpikir, tapi akhirnya setelah menatap Sanraku, dia menerima tantangan Pensilgon dan bersiap menyerang. Terungkap bahwa nama dari pedang dari Psyche Zero adalah Antinomi, yaitu pedang dewa dan iblis. Di sini Psyche Zero mengeluarkan kekuatan pembalikan, di mana pedangnya berubah menjadi putih dan zirahnya yang tadinya putih berubah menjadi hitam. Terlihat jelas di sini, Psyche Zero mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan Pensilgon. Tapi tentu Pensilgon juga tidak mau kalah. Menggunakan pedang Orselot yang dia terima, dia merubah pedang itu menjadi senjata yang mematikan. Dan pertarungan pun dimulai. Psyche Zero menggunakan Masquerade Bite untuk menebas Pensilgon, tapi Pensilgon bisa menghindar dan melompat ke atas. Pensilgon lalu menyerang dari belakang, tapi dengan mudahnya Psyche Zero menangkisnya. Dan gawatnya, pedang dari Pensilgon menancap dan tidak bisa ditarik.
Dan inilah kesempatan dari Psycho Zero untuk menebas, dan tebasan pun terjadi. が離れない。 Tapi pensil Gon masih bisa menghindar, walaupun satu lengannya telah putus. Pensil Gon sepertinya tidak menyerah begitu saja. Dengan satu lengan, dia masih tetap menyerang. Tapi Psycho Zero masih bisa menangkis dengan mudah. ヘタレタ真似はできないんだよね。 Dan disinilah Psycho Zero mulai serius. Dia mengeluarkan jurus pamungkasnya, yaitu Chaos Void, dan langsung menebas pensil Gon. Dan apa yang terjadi? Episode 19 berakhir di sini. Melanjutkan hasil pertarungan Psycho Zero melawan pensil Gon yang berakhir dengan kekalahan pensil Gon. Dan semua barang dari pensil Gon berserakan. Dan ini dimanfaatkan Sanraku dan Oikazo untuk mengambil barang jarahan. Oi! Bukan hanya Sanraku dan Oikazo, tapi Psycho Zero juga ikut mengambil barang jarahan. Tapi setelah itu, justru Sanraku bingung harus berkata apa lagi. Sejujurnya, Sanraku masih canggung dan kurang percaya dengan Psycho Zero. Dan Oikazo berniat menjajal kemampuan Psycho Zero. Sebelum itu terjadi, Psycho Zero mengajukan pertanyaan kepada Sanraku soal apa status hubungannya dengan pensil Gon. Sanraku lalu menjawab, dia dan pensil Gon hanya sebatas teman main game saja. Jawaban itu membuat Psycho Zero alias Rei Saiga merasa lega. Dan bertepatan pula dengan habisnya waktu pemanggilan untuk Psycho Zero, Psycho Zero pun diteleport lagi ke tempat asalnya sebelum ia sempat mengatakan dia ingin berpetualang bersama Sanraku. でしたら機会があればぜひ一緒に冒険をします。 Sebelum meninggalkan gua hutan Parismatik, Sanraku melihat sisa pedang Orselot yang belum diambil. Oikazo ogah mengambil pedang itu, jadi Sanraku yang mengambil pedang itu. Sesampainya di kota Titremah, di dalam kamar sudah menunggu Emul. Melihat kepulangan Sanraku, Emul senangnya minta ampun. Sampai-sampai dia menangis-nangis. Emul sangat rindu kepada Sanraku. Sanraku lalu mengembalikan kalung yang diberikan oleh Emul dan mengucapkan terima kasih kepada Emul. Kembali ke dunia nyata, di sebuah gedung, seseorang datang menggunakan mobil. Dan gedung yang kita lihat tadi adalah gedung perusahaan dari pengembang game Shangri-La Frontier, yaitu Utopia Entertainment Software. Dan orang berkacamata turun dari mobil tadi bernama Tsukuyogi Sakai, yang menjabat sebagai direktur relasi publik. Rupanya kekalahan Wazaemon menggemparkan Utopia Entertainment, di mana seharusnya Cternit adalah monster yang harus dikalahkan lebih dulu, sedangkan Wazaemon baru bisa dikalahkan di tengah-tengah atau sudah mendekati akhir. Tsukuyogi sebenarnya ingin menikmati makanan istrinya, tapi tak sempat karena ada masalah ini. Tsukuyogi bertanya, apakah Shukuri ada di bawah? Siapakah Shukuri ini? Bukan hanya itu, di sini juga disebutkan orang yang bernama Amachi. Sepertinya terjadi sesuatu antara orang bernama Shukuri dan Amachi ini. Sampai-sampai Tsukuyogi harus membawa obat sakit perut, tapi sayangnya obat sakit perutnya habis dan dia tidak punya cadangannya. Akhirnya dia hanya bisa pasrah. Lalu kita diperlihatkan seorang wanita bernama Amachi Ritsu menjabat sebagai produser eksekutif. Dia terlihat marah, apalagi saat ingin memasuki ruangan, dia semakin marah karena alat pemindai verifikasi. Di dalam ruangan itu terdapat seorang wanita lagi yang bernama Shukuri Tsukuyo, dan dia adalah pendiri Utopia Inc. Atau bisa disebut dia adalah pendiri Shangri-La Frontier itu sendiri. Di sini Amachi marah karena Wazaemon bisa dikalahkan,
di mana faktanya seharusnya Wazemon tak akan terkalahkan dalam kurun waktu 10 tahun. Ini karena mereka tidak menduga jika trio kesatria menggunakan timbangan hadiah. Jadi itu tidak bisa dianggap sebuah kecurangan. Dan kedua wanita ini mulai bertengkar, saling menyalahkan satu sama lain atas kekalahan Wazemon. Disinilah tugas dari Tsukuyogi untuk memisahkan mereka, walaupun sedang sakit perut sampai-sampai perutnya kena pukul dan tendang. シャワーを浴びてくれ。 Di sisi lain, di kediaman Rei Saiga, dia masih terngiang-ngiang tentang kejadian Sanraku memanggil dirinya. Saat meminta bantuan, Rei Saiga menjadi tersipu malu gara-gara hal itu, dan tentunya dia kegeeran. Di pagi harinya, Sanraku siap bermain Shangri-La Frontier lagi untuk memeriksa hadiah apa yang dia dapatkan. Sanraku terbangun di dunia Shangri-La Frontier dengan Emul yang masih di sampingnya. Emul menyampaikan jika Vash memanggil dirinya ke Rebituza. Di Rebituza, Vash menanyakan bagaimana rasanya melawan Wazemon. Sanraku mengatakan jika Wazemon sangat kuat, sampai-sampai penyihir pohon Aberran tidak ada apa-apanya. Setelah menceritakan pertarungannya melawan Wazemon, Vash bertanya kepada Sanraku, apakah dia mau mengetahui kebenaran dunia? Tentu Sanraku mengatakan sangat ingin mengetahuinya, tapi sebelumnya Sanraku harus melakukan sesuatu, yaitu menyiapkan berbagai benda. シナリオの始まりはそんなもんだよな。何々？ Di antaranya perangkat penerima delta, penentu letak delta, dan pemancar delta. Sanraku bertanya, di mana letak benda-benda ini? Vash mengatakan dia bisa mencarinya di reruntuhan kelam telantar. Sanraku lantas memeriksa peta, tapi tidak menemukan tempat itu. Vash bilang jika lokasinya itu tidak terdapat di peta umum. Lalu Sanraku berpikir untuk mencari peta itu di tempat Pet. Setelah informasi itu disampaikan, Vash lantas pergi meninggalkan Sanraku dan Emul. Lalu saatnya memeriksa hadiah dari Wazemon. Hebatnya, level Sanraku meningkat menjadi level 78. Bahkan skill Sanraku bertambah dan berevolusi. Lalu saat memeriksa hasil rampasan dari Wazemon, Sanraku mendapat 3 item. Yang pertama, buku kebenaran, edisi penjaga makam. Buku yang berisi latar belakang Wazemon. Item kedua, pustaka skill langit cerah, berisi seni pedang langit Wazemon. Betapa senangnya Sanraku mendapatkan ini, karena dia bisa mempelajari jurus pamungkas dari Wazemon. Tapi untuk menguasainya, Sanraku membutuhkan peralatan era kemuliaan. Item ketiga adalah sebuah kunci untuk menuju gudang Wazemon yang berbentuk seperti gelang. Saat Sanraku mencoba gelang ini di lengannya, tiba-tiba dia masuk ke tempat penyimpanan. Saat masuk, ternyata betapa terkejutnya Sanraku melihat penyimpanan Wazemon yang berisi robot-robot taktis dari Wazemon, sama seperti Kirin yang pernah dia lihat. Sementara di tempat makam rahasia, di sana ada Pensilgon yang kini penampilannya sudah berubah. Ini karena Pensilgon memulai dari nol. Dengan kata lain, Pensilgon sekarang sudah jatuh miskin. Dia menaruh bunga di makam Setsuna. Di sini, Pensilgon sedang mengenang Setsuna yang punya kemiripan dengan dirinya. Tadinya Pensilgon berniat berhenti bermain Shangri-La Frontier setelah mengalahkan Wazemon. Tapi karena perkataan Setsuna tentang kebenaran dunia, membuat Pensilgon ingin mengungkapkan kebenarannya. Dan episode ini ditutup dengan menampilkan Lekagon, sang pembunuh malam, sedang tersenyum. Episode 20 pun berakhir. Bagaimana kelanjutannya? Kita nantikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.